Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munu wa nuswatu batil musu wa salah al-jasad wa ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadha al-kitab al-imam Abu Isa Tirmidzi wa ila jami' masyayikhina wa muallimina abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina sya'lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah al-qawi sultanuhu al-wadihu burhanuhu al-mabsutu fil wujudi wa rawmu ahsanuhu ta'ala majduhu wa azama sya'nu walhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihu lima al-khatimu lima sabaq nasir al-haq bil-haq الداعي إلى دين الخير والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhdaramin, para asatidz dan para jamaah semua yang insyaallah senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersolat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga gerak langkah kita romantis ini insyaallah dibalas dengan limpahan pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala langkah yang kita kerjakan, yang kita ikhtiarkan, mudah-mudahan ini menjadi timbangan pemberat amal kebaikan di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti mahabbah kecintaan yang bukti nyata kita atas apa yang Allah perintahkan kepada kita semua dan juga sebagaimana apa yang diperintahkan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ya lisan kita tidak pernah berhenti untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti untuk senantiasa berzikir dan bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya juga dari setiap aktivitas yang kita lakukan merupakan implementasi pengamalan dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di bulan Muharram ya, kalau tidak salah ini tanggal 6 ya, tanggal 6 ya, 6 ya, tanggal 6 Muharram ya, 1446 Hijriah. Karena hari Seninnya itu juga ada puasa ya, ada tanggal 9 ada puasa Tasu'a sama puasa Asyur ya, 8, 9, 10 ya, kalau tidak salah hari Senin sama hari Selasa. Oh nggak salah Senin Selasa ya.
Ya, masuk 7. Besok 7. Sabtu. Itu kan aneh Rabu, puasanya Selasa Rabu. Ya, 7. Besok kemudian Ahad 8. Seninnya 9. 10. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya puasa Asyura ahtasibu Allah azza wa jalla ayukaffir as-sanah al-madiyah. Puasa Asyura dapat menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa kita di tahun yang lalu. Nah, dulu sebelum ada perintah puasa Ramadan, maka Rasulullah SAW lebih dulu berpuasa Asyura. Ya, tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi sebelum ada syariat Ramadan, maka yang dilakukan ya puasa ya oleh Rasulullah SAW adalah puasa Asyura. Ya, makanya ketika pindah ke Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi mereka juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ya, ketika ditanya kenapa kalian berpuasa, ya, orang-orang Yahudi mengatakan yang di Madinah mereka berpuasa karena mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun yang bisa menyeberangi melewati lautnya. Sehingga disitulah mereka melakukan puasa. Ya, hari raya mereka, hari besar mereka, ya, bersyukur kepada Allah, kemudian mereka berpuasa di tanggal 10. Di hari besar mereka, kalau mereka hari raya itu mereka berpuasa. Makanya kita orang Muslim nggak boleh puasa ya, dalam hari raya. Ya, untuk membedakan ya hari raya Muslim dengan orang Yahudi. Ya, orang-orang kita orang Muslim nggak boleh. Ya, Idul Fitri, Idul Adha itu nggak boleh puasa, haram. Tapi orang Yahudi mereka berpuasa. Makanya Rasulullah mengatakan tahun depan kita jangan tanggal 10-nya aja, tapi kita juga puasa tanggal 9-nya. Ya, supaya apa? Supaya membedakan antara orang Yahudi, orang Islam. Karena Rasul mengatakan kami lebih berhak berpuasa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk bersyukur atas keselamatan Nabi Musa. Ya, jadi bukan orang Yahudi saja yang berhak, tapi kita semua orang Muslim juga lebih berhak ya, karena kami semua menghormati Nabi Musa. Ya, makanya ada syariat puasa tanggal 9, kemudian puasa tanggal 10. Seninnya bisa ditambahin dengan puasa ya, Senin Kamisnya bisa juga ditambahin dengan kodok puasa ya. Yang Ramadannya ada ketinggalan itu bisa ditambahin dengan puasa kodok. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, yang lagi banyak urusan, mudah-mudahan Allah senantiasa permudahin urusannya. Ya, Allah berkahin keluarga kita, Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan kajian kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah dari Imam Abu Isa Muhammad bin Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi ya rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulum fid dharain amin. Ya, masih tentang bagaimana ciri-ciri atau sifat fisiknya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir ya sampai hadis yang ke-7. Ya, hadis yang ke-7. Yang terakhir hadis ke-6, kemudian kita lanjut hadis yang ke-7 ini. Ya, masih berbicara tentang khalqi ya, fisik
bagaimana ciptaan Allah menciptakan yang menjadikan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi fid dharain amin. Musannif Abu Isa Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi yang mengatakan haddatsana Sufyan bin Waki qala haddatsana Jumay ibn Umar ibn Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi qala akhbarani rajulun min bani Tamim min waladin Abi Halata zawji Khadijah yukna Abu Abdullah an ibni li Abi Halah anil Hasan ibn Ali ya qala sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah. Jadi di sini dikatakan ya, dari Umar bin Abdurrahman al-Ijli ya dijelaskan qala akhbarani, beliau mengatakan telah disampaikan kepadaku ya rajulun min Bani Tamim, salah satu ya orang dari Bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Khadijah ya dari anaknya Abu Halah. Abu Halah ini adalah suaminya Khadijah al-Kubra ya sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena ketika Rasulullah menikah sama Khadijah dalam keadaan dalam status janda ya. Jadi Abu Halah ini adalah suami Khadijah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukna Aba Abdullah ya, julukannya atau panggilannya adalah Aba Abdullah. Ali bani li Abi Halah ya, dari anaknya Abu Halah ya Anil Hasan ibni Ali ya, disampaikan juga dari Hasan ya bin Ali ini Abi Thalib ya Sayyid Al-Hasan. Beliau mengatakan qala sa'altu khali, jadi Sayyid Al-Hasan mengatakan aku bertanya kepada khali ya, khali ini bibi saudara perempuan dari ibuku, saudara perempuan dari ibu ya bibi Hinda ibn Abi Halah ya, Hinda ibn Abi Halah namanya adalah Hindun ya binti Abi Halah. Jadi saudaranya Fatimah, cuman beda ayah. Fatimah dari Rasulullah SAW, Hindun ini adalah dari Abi Halah tadi ya, suaminya Khadijah ya sebelum Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW ya. Makanya kalimatnya khali ya, khali adalah saudara ibu ya, khali atau khalatun ya bibi. Dari katakan wakana wasafan ya, wakana wasafan, bagaimana yang namanya Hindun ini bin Abi Halah wakana wasafan. Jadi Hindun ini dia pintar buat menjelaskan bagaimana sifat-sifat atau ciri-ciri Rasulullah SAW ya, jadi peka dia bisa memahami, kemudian bisa menyampaikan, bisa menjelaskan bagaimana ciri-ciri fisiknya Rasulullah SAW ya, sama seperti kita orang ya, manusia ada yang peka, yang bisa mensifati, menceritakan bentuk fisik seseorang, ada yang kita nggak terlalu teliti. Orang kalau dia pintar gambar, kalau dia pintar karikatur, ngelihat gambar sekali aja udah kebayang dalam otaknya
Kalau orang udah gambar, sudah senang gambar, karikatur atau melukis tuh, melihat gambar orang, udah sekali doang udah kebayang tuh gimana alisnya, ya gimana hidungnya, ya. Tapi ada orang juga, jadi kalau misalkan ngelihat orang pernah ngelihat juga sulit ya untuk menjelaskan, menggambarkan. Nah ini Hindun ini dia peka, ya, orang yang bisa mensifati, menjelaskan bagaimana sifat ya fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An hilyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentang bagaimana ya, fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana ashtahi ay yasifa li minha syai'an ata'allaqu bih, sehingga aku menginginkan bagaimana Hindun ini menjelaskan kepadaku, mensifati kepadaku bagaimana sih ciri fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Sayyidina Hasan ingin Hindun ini menjelaskan bagaimana sih sifatnya atau bentuk fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini cukup panjang hadisnya. Ya, faqala, kemudian Ibn mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini fakham. Ya, fakhman mufakhaman, orang yang agung dan mengagumkan. Orang yang sangat berwibawa. Jadi fakham itu dia punya wibawa, ya dia punya penghormatan, punya kemuliaan. Ya, jadi bagaimana Rasulullah SAW ketika kita melihat ya, di Rasulullah SAW itu agung, mulia, ya punya wibawa, punya kehormatan. Ya tala'la wajhuhu tala'lu al-qamari laylatal badri. Ya tala'la, bersinar wajahnya, wajhuhu tala'la'ul qamari laylatal badri, seperti bagaimana bulan itu bersinar bercahaya ketika malam purnama. Jadi wajah beliau bersinar, ya terang, ya, bersih, ya bagaimana bersinarnya rembulan pada bulan purnama, Lailatul Badri. Kemudian atwalu minal marbu'i wa aqsaru minal musaddabi. Atwalu minal marbu'i. Ya, kalau hadisnya kemarin dijelaskan disifati Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tapi di sini beliau menjelaskan agak lebih tinggi. Ya, tapi tidak tinggi-tinggi banget begitu. Ya, atwalu minal marbu', jadi agak lebih tinggi. Wa aqsaru minal musaddabi, tapi juga enggak terlalu pendek. Ya, sedang, tapi agak tinggi katanya. Azimul hamah. Ya, azimul hamah. Ya, bahwasanya azimul hamah, kepala beliau kemarin gimana kepala beliau, wajah beliau, nah itu seperti itu. Jadi nggak lonjong, nggak terlalu lonjong, nggak terlalu bulat. Ya. Kemudian rajilus sya'ri, yang nggak terlalu keriting, yang nggak lurus juga, ikal. Wa in faraqat aqiqatuhu farraqaha. Nah ini akikah. Jadi kalau kita akikah, ya rambut urusan saja. Maka di sini dikatakan wa in faraqat aqiqatuhu farraqaha. Jadi Rasulullah SAW itu rambutnya kalau bisa dibelah dia gampang belah. Kalau bahasa sekarang mungkin kita belah tengah begitu ya. Jadi rambut Rasulullah SAW itu ya, kalau mau dibelah wa in faraqat aqiqatuhu, kalau mau dipisahin, dibelah rambutnya, farraqaha, bisa dibentuk, bisa dibelah seperti itu.
Nah, biasanya yang rambut ikal itu dia gampang diapa-apain biasanya. Lana ini lana. Ya. Anak RT no. Ikal. Iya. Wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahma udhunaihi idza huwa waffarahu. Nah, kalau nggak dipisahin, kalau nggak dibelah, fala yujawizu sya'ruhu. Ya, ini kalau biasa aja rambut beliau itu bisa sampai udhunaihi idza huwa waffarahu. Bisa sampai sini kemarin ya, sampai ke bagian kuping yang lunak. Jadi kalau dibiarkan begitu aja, nggak dibelah, nggak diapa-apain, itu rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bisa sampai batas kuping itu. Ya, ila muwaffar. Al-harul lawni, kemudian kulit beliau ya, kelihatan badan beliau semua yang warna beliau itu azharul lawni, cerah ya, bersih ya, kalau kita gimana macam-macam ya. Wasi'ul jabil ya, wasi'ul jabil, jadi wasi itu lebar ya, tapi enggak terlalu lebar. Al-jabil ya, jidatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian azajul hawajibi sawabigh fi ghairi qabr ya, azajul hawajibi ya, sawabigh fi ghairi qabr. Jadi apa nih? Alis. Jadi alis beliau itu indah ya. Orang alis itu kan kalau tebal-tebal juga jelek juga gitu. Tipis juga kurang cakep. Jadi sedang ya, lentik lah istilahnya ya. Jadi alis beliau itu sedang lah, cakep ya, nggak terlalu tebal, nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil ya. Min ghairi khar ya, nggak nyambung ya, nggak nyambung, artinya terpisah antara alis yang kanan dengan alis yang kiri. Bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Nah, ini dijelaskan ya, oleh Hindun ini, bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Jadi kalau beliau Rasulullah SAW itu kelihatan marah, itu tengah-tengah ini seperti ada keringat. Jadi kelihatan keringatnya di tengah-tengah antara dua alis beliau. Ya, irqun yudirruhul ghadab. Yang ketiga, beliau lagi marah. Kemudian aqnal irnain, bahwasanya hidungnya mancung ya, hidungnya cakep ya, mancung. Lahu nurun ya'luh ya, lahu nurun ya'luh. Kemudian dia punya hidung Rasulullah SAW itu selain mancung juga bercahaya. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Jadi memang dijelaskan oleh para ulama kita, hidungnya Rasulullah SAW itu mancung, tapi mancungnya nggak sampai atas begitu ya. Jadi mancungnya nggak sampai atas, yang bagian atas ini, tapi hanya pokoknya nggak sampai, hidungnya nggak sampai atas beliau. Nah, disebabkan karena ada cahaya ini ya, karena tadi Rasulullah SAW punya hidung, kemudian beliau hidungnya juga terlihat indah bercahaya, sehingga terlihat ya, bertambah ya indahnya. Jadi kelihatan bahwasanya hidung beliau itu mancungnya sampai atas begitu ya, sampai seluruhnya ya, karena ada cahaya tadi.
ya lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Jadi kalau bagaimana hidupnya Rasulullah SAW itu ya bertambah indah dengan cahaya tersebut. Ya ada orang yang hidupnya mancung tapi gede begitu, dari atas sampai bawah itu mancung, cuma batang hidungnya besar, ya, kurang indah juga. Tapi kalau Rasulullah sedang ya mancungnya nggak sampai atas banget, nah kemudian juga dia punya cahaya. Kemudian kathul lihyati, ya kathul lihyah, al-lihyah, subur jenggot beliau, ya, atau lebat, ya, lebat jenggotnya. Kemudian sahlul hiddain, ya, pipinya datar, nggak kempes, nggak kembung. Ya pipinya Rasulullah SAW pas, ya, nggak kempos juga, nggak terlalu tembem juga. Kemudian doli'ul fam, ya doli'ul fam, ya apa bibir Rasulullah SAW. Jadi al-fam itu adalah di bibir, doli itu besar, ya agak besar. Makanya beliau Rasulullah SAW kalau ketawa, kalau berbicara itu kelihatan gigi depannya, kemudian ya gerahamnya, karena memang besar. Jadi kalau senyum juga indah. Ya muflahul asnan, jadi asnan gigi, ya asnan ini jamak dari sinun, ya. Jadi gigi serinya ini apa rapi. Jadi gigi Rasulullah SAW itu rapi, gigi depannya itu ada apa rongga, jadi nggak nempel, ya. Jadi gigi Rasul itu nggak nempel begini, tapi ada sela-selanya, ada sela-selanya. Ya, dari kul masrubati, ya. Kemudian kemarin masrubah itu adalah bulu dada, ya, jadi dakik jelas, ya. Kemarin dari dada sampai pusat. Ka'anna unuqahu jidu dunyati fi safa'il fiddati, ya. Ka'anna unuqahu jidu dunyah fi safa'il fiddah. Jadi unuk, ya bagaimana Rasulullah SAW lehernya ini, ya jidu dunyah fi safa'il fiddah, ya, jadi apa lehernya Rasulullah SAW ini sangat bercahaya. Ibaratkan kalau ada misalkan sesuatu yang berwarna putih, ya, kemudian ditimpa lagi dengan yang warnanya perak, ya, maka dia akan bercahaya, fiddah. Nah, beda kalau sesuatu yang bukan putih, warna gelap, kemudian dicat misalkan ditaruhin warna perak, maka dia akan mati, warnanya agak sedikit kurang. Dan ini dijelaskan ketika ada warna putih kemudian ditempelkan, ya, dicat dengan warna perak, maka dia akan tambah bersinar. Nah, unuk, jadi lehernya Rasulullah SAW itu indah, bercahaya. Kemudian mu'tadilul khalq, ya, bagaimana Rasulullah SAW mu'tadil, ya, tadi badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya, semuanya sedang cakep bidang lah semuanya. Badinun mutamasikun, ya badinun mutamasikun sawa'ul barni wasudri, ya. Jadi beliau Rasulullah SAW punya perut, punya dada, batnun wasudrun itu rata,
Ya, kalau kita ya, jadi indah nih. Ya, Rasulullah SAW badinun mutamasikun. Ya, jadi yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, itu rata. Beliau punya perut, kemudian juga dengan dada. Jadi rata antara dada dengan perut. Ya, kalau kita kebanyakan ya suka nahan-nahan perut biasanya. Arinus sadr, kemudian dadanya lebar, ya bidang. Ba'idun ma bainal mankibain. Nah ini pundaknya bidang, ya terlihat apa gagah. Ya dohmul karadis, ya bahwasanya dohom, ya tulang-tulangnya Rasulullah SAW dohom, ya besar. Anwarul mutajarrad, ya anwarul mutajarrad. Jadi Rasulullah SAW, ya kalau misalkan beliau tidak memakai baju itu bercahaya, ya terlihat cahaya. Anwar, ya bercahaya. Al-mutajarrad kalau beliau yang tidak memakai baju, misalkan sedang umrah, ya beliau melepas yang namanya kain ihram. Mausul ma bainal labbati wa sarrah bi sya'ri yajri kal khat. Nah ini juga tadi dijelaskan. Jadi bulu dadanya, ya dari dada sampai pusat, ya ada rambut bi sya'ri yajri kal khat. Ya, jadi seperti garis. Ya, jadi nggak melebar kemana-mana, tapi hanya garis saja gitu. Arisat daini wal batan mimma siwa dhalik. Ya, arisat dain wal batan sama tadi. Jadi kaddan ini kalau perempuan jelas kelihatan, kaddan itu maaf dada, ya. Kalau laki-laki ya seperti kita, kaddan ada dua buah dada ini, wal batan mimma siwa dhalik. Nah, ini dari sama, ya bidang, ya rata semuanya. Kemudian asy'arud dhira'aini wal munqibaini wa 'ali sadr. Ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya telapak tangannya, kemudian pundaknya, ya kemudian dada beliau. Jadi dikatakan ini asy'ar, ya dhira'ain. Jadi ada juga bulu selain dada Rasul itu ada di tangan-tangan beliau, di lengan-lengan beliau. Tapi bulunya bukan bulu yang lebat, ya bulu-bulu yang halus, ya bulu-bulu yang indah. Ya asy'aru dhira'ain. Nah di dhira', di lengan-lengan beliau ada rambut-rambut halus. Kemudian tawilu zaddain, ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tawilu zaddain. Jadi tangan beliau, lengan beliau juga tidak terlalu panjang. Kemudian rahbur rahah, ya rahbur rahah sasmul kaffaini wal qadamain. Ya rahbur rahah. Jadi tadi ketika menjelaskan lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahbur rahah, telapak, ya ini apa halus dan padat, ya padat berisi, ya tangan Rasulullah itu berisi. Sasnul kaffain wal qadamain, ya tebal, ya halus, ya apa kaffain dua telapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ilul atraf ay qala sya'ilul atraf,
bagaimana jari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu juga tidak terlalu panjang, ya, jari jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi atraf, ya, atraf adalah jari jemari. Kemudian khamsun al-akhmasain, ya, khamsanul akhmasain, ya, jadi kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi khamsun itu, akhmas itu, jadi kalau kaki kita kan, kalau kita nampak nggak semuanya nampak. Ada bagian yang nggak nampak, ya kan? Bagian mana yang nggak nampak? Nggak nyentuh tanah. Tengah-tengah ini kan, makanya kalau kita melihat bayang-bayang atau bekas, ya, telapak kaki itu kan bentuknya begini nih. Ada bagian yang nggak nampak. Nah itu khamsanul akhmasain. Nah, akhmas itu khamsan itu bagaimana bagian yang tidak nampak itu juga Rasulullah punya, tapi Rasulullah cakep itu, nggak terlalu tinggi, ya, artinya nggak terlalu jauh dari tanah, sehingga memang ketika melihat telapak, ya, bekas nampaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas, ya, kelihatan bagaimana keindahan, ya, telapak kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian masihul qadamain, ya, masihul qadamain, tumit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tumitnya halus. Kalau kita keras, ya, halus, nggak tebel, ya, bersih. Ya, itu tumitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, ya, tebal, ya, kapalan, mobilan, ya, retak, ya, pada pecah, ya, iya, mata kakinya ada yang putih, ya, masihul qadamain, yaitu tumit kakinya bersih, ya, halus. Yanbu anhumal ma idza zala qali'an. Nah, yanbu anhumal ma, jadi kalau ada air kena kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cepat keringnya, jadi nggak lama-lama. Ada yang mengatakan kalau Rasulullah telapak kakinya kena air, ya, kemudian itu air langsung lepas lagi. Ya, jadi nggak lama-lama di telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking bersihnya. Ya, orang kalau kakinya kotor, ya, biasanya kalau kena air, ya, tambah kotor. Ya, atau ketika kotor ada air nggak mau nempel karena ada kotoran. Nah, ini kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersih. Jadi ketika air mengenai kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu airnya langsung, ya, lepas, atau langsung nggak ada, langsung kering. Ya. Idza zala qali'an, ya, bagaimana Rasulullah kalau melangkah jelas langkahnya. Ya, kemarin sudah kita bahas yakhtu takaffa'an, ya, yakhtu takaffiyan, ya, bagaimana jalannya nggak nyeret, yang nggak males, tapi bagaimana Rasulullah, ya, kakinya beliau angkat, wa yamshi hawnan, dan ketika jalan tenang, nggak buru-buru, ya, nggak tergesa-gesa, juga nggak males-malesan. Jadi beliau kalau jalan tenang, ya, dari misyati, ya, dari misyati. Kemudian langkahnya juga besar, ya, langkah Rasulullah SAW itu jauh-jauh. Ada orang yang langkahnya jauh itu dibuat-buat, gitu.
atau ada langkahnya yang pendek-pendek, tapi Rasulullah melangkahnya jauh besar. Wa idza masya ka'annama yanhattu min salabin. Nah ini kemarin ya, kalau beliau jalan seperti beliau sedang naik tangga, atau ketika beliau seperti turun tangga. Artinya mau datar ya, mau tanjakan, mau turunan, beliau tetap ya mengangkat kaki beliau. Khafidut tarf ya, nazaruhu ila al-ard atwalu min nazari ila as-sama. Kemudian wa idza iltafata jami'an. Nah ini dua kali. Kalau beliau menoleh ya, beliau berpaling ya, menoleh semuanya, sama badannya sama kepala beliau, membalikkan badannya ya. Jadi keindahan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau menoleh berbalik, semua ikut berbalik ya, badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, iltafata jami'an. Kemudian khafidat tarf ya, pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu mengarah ke depan tapi agak ke bawah ya, khafidat tarf. Jadi ke depan kemudian mengarah ke bawah. Nazruhu ilal ard atwalu min nazri ila sama. Bahwasanya pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap bumi, artinya menatap ke bawah. Atwal lebih panjang, lebih lama ya, daripada seperti beliau melihat yang namanya langit. Artinya di sini ingin dijelaskan Rasulullah itu kalau berjalan tawadu ya, tadi jalannya tenang, kemudian juga melihat pandangan beliau ke bawah, ke atas. Dan biasanya orang kalau sombong, kalau belagu diangkat ya. Maka Allah jelaskan, Allah katakan wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan ya. Nah ini, jadi Rasulullah kalau jalan beliau melihat ke bawah, jadi lebih banyak melihat ke bawah. Jullun nazarihi al-mulahadhah, dan pandangan beliau bukan pandangan yang kosong ya, pandangan beliau bukan sekedar memandang biasa enggak, tapi mulahadhah. Mulahadhah itu adalah mencermati ya, yang memperhatikan bagaimana keadaan jalan atau sahabat ya, sahabat-sahabatnya, mencermati keadaan di sekelilingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yasuqu ashabuhu wa yabda'u man laqiya bisalam. Ya yasuqu ashabuhu, saqaq yasuqu, sa'ikun. Jadi sa'ikun itu supir ya, saqaq yasuqu itu menyupir. Artinya di sini yasuqu ashabuhu, Rasulullah menggiring para sahabatnya. Maksudnya apa? Jadi kalau Rasulullah SAW berjalan itu, Rasulullah nggak paling depan. Rasulullah itu lebih dulu mempersilahkan para sahabatnya yang di depan. Nah, jadi istilahnya Rasulullah menggiring. Nah, jadi yang di depan adalah para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena saking tawaduknya beliau. Kemudian wa yabda'u man laqiya bis salam, dan Rasulullah SAW selalu memulai ya dengan mengucapkan salam kepada siapa saja ketika beliau bertemu dengan orang lain ya. Jadi beliau yang selalu pertama kali mengucapkan salam pada siapapun ya, nggak gengsi-gengsi ya, nggak mentang-mentang Rasul, nggak mentang-mentang Nabi pengennya disalami duluan kan. Nah, kalau kayak kita kan pengennya disapa duluan, ditegur duluan. Ya, tapi bagaimana Rasulullah mengajarkan pada siapapun kita mulai yang mengucapkan salam ya, ini subhanallah.
Kemudian hadis selanjutnya haddatsana Abu Musa Muhammad ibn Muthanna haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harbin qala. Jadi dari Simak bin Harbin qala, beliau mengatakan sami'tu Jabir ibn Samurah, aku mendengar dari sahabat Rasulullah SAW Jabir bin Samurah yaqul, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari al-fam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari al-fam tadi, ya bibirnya besar, lebar. Ashkal al-ain, jadi terlihat ya bagaimana dari ya bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar. Kemudian ashkal al-ain, ain yang matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbentuk yang indah, yang cakep dari alisnya, ya dari alisnya, kemudian juga dari matanya beliau. Manhusal aqib, ya, manhusal aqib, apa ini? Bubit, ya, aqib sama tadi, yaitu bubitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak besar, artinya tadi halus, ya, kemudian juga cakep, indah. Qala Syu'bah, kemudian Syu'bah mengatakan qultu li Samak, aku katakan kepada Simak, ma dhalimul fam, apa yang dimaksud dengan dhalimul fam tadi, bagaimana maksud dari bibirnya yang besar? Qala azimul fam, jadi bibir beliau yang lebar. Jadi ketika beliau senyum, ya beliau terlihat gigi-giginya, ya gigi serinya, gigi depannya, kemudian gigi geraham. Nah disitulah kelihatan bagaimana indahnya ya giginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercahaya. Qultu ma ashkalul ain, apa yang dimaksud dengan tadi ashkalul ain? Kemudian dikatakan tawilu syikil ain, ya bagaimana belahan di antara dua mata beliau yang indah, dari alisnya, kemudian dari bentuk matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada belahan yang indah. Qultu ma manhusul aqib, ya, apa yang dimaksud dengan manhus al-aqib tadi yang tumit itu? Kemudian dikatakan qala qalilul lahmil aqib, ya bahwasanya tumitnya tidak terlalu tebal, tidak terlalu banyak dagingnya, ya jadi kalau terlalu tebal berarti tipis, ya halus, kemudian indah. Ya satu lagi, ya ini pendeknya hadis 9. Haddatsana Hannad bin Sarri, disampaikan dari Hannad bin Sarri. Haddatsana Abthar ibn Qasim, dari Abthar ibn Qasim, an Ash'atha yakni ibn Sawwar, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Kemudian Jabir bin Samurah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul idhiyan. Jabir bin Samurah mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul idhiyan, di suatu malam yang begitu terang. Jadi idhiyan itu duha. Kalau duha kan hari sudah mulai terang, yang tadinya hanya fajar, kemudian masuk waktu duha, dari subuh kemudian fajar, kemudian waktu duha masuk, itu hari semakin terang. Nah ini jadi di suatu malam yang begitu terang, kata beliau, wa alaihi humlatun hamra, ya, Rasulullah SAW memakai baju yang merah, yang pernah kita bahas, ya Rasulullah suka diantaranya memakai baju atau jubah merah.
faja'altu anzur ilaihi wa ilal qamari. Kemudian aku menjadikan pandanganku itu kepada wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Jabir bin Samurah ini menceritakan, dan aku jadikan pandangan diriku itu ke dalam atau kepada muka atau jiwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ilal qamari, dan juga pandangannya melihat kepada bulan. Fala huwa indi ahsanu minal qamari. Ya, kemudian kata Jabir bin Samurah bahwasanya bagiku tidak ada yang bisa melebihi keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan tadi yang namanya qamar, bulan itu yang bersinar di malam hari yang begitu terang, itu kalah dengan keindahan ya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi begitu indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan, disifati dari hadis-hadis ini. Insya Allah nanti masih ada beberapa hadis ya sebelum kita masuk ke dalam bab ya fi khatamin nubuwah, ya bab tentang bagaimana cincinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ya bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diantaranya adalah dengan merapikan penampilan fisik kita ya supaya lebih enak dilihat. Ya, maka bagaimana Al-Imam Al-Ghazali itu kan menjelaskan dalam bab ketika ada pergaul ya di akhir-akhir itu. Jadi kalau kita berdandan, jangan dandan seperti perempuan orang-orang jahiliyah ya, yang berlebih-lebihan. Apalagi yang namanya perempuan kan kalau dandan biasanya berjam-jam ya. Berarti jangan ya. Kemudian kata beliau juga, tapi jangan juga dandannya seperti budak yang gak mau dandan acak-acakan ya, gak enak dilihat. Nah, kalian tengah-tengah ya, jadi awsatuha pertengahan dandan, tapi dandannya yang tidak berlebihan. Baik, mungkin ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf jika ada salah khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadallahi ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.